Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, sehat selalu, dan pastinya tetap semangat teman-teman. Oke, ini saya kedatangan mobil besar atau ADT dengan bermerek Bell. Jadi dengan tipe B45E. Nah, Bell ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk calon operatornya. Jadi saya ini akan tanya-tanya mekaniknya tentang hal apa saja yang harus diperhatikan yang bisa berdampak fatal terhadap pengoperasiannya. Oke nih, selamat sore Pak Dedi. Sore Pak. Minta waktunya nih. Boleh. Untuk penjelasan calon dripper, siapa tahu ada pemula atau ya ada yang membutuhkan tentang penjelasan di merek mobil Bell ini, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan yang bisa berakibat fatal terhadap kendaraan ini atau alat ini. Oke, Mas Dedi. Oh ya, mungkin langsung saja Pak ya. Ini Iya, intinya saja tuh. ada dua ini yang kritikal. Iya. Pertama, dia saat melakukan operasi dengan menggunakan double maupun ringan ataupun berat, usahakan seminimal mungkin jangan melakukan steering. Iya. Itu untuk menjaga agar gardan tidak cepat kena ya. Jadi kalau bahasa simpelnya jangan membelokkan setir toh? Ya, benar. Jangan membelokkan setir. Jadi dalam posisi double dipasang toh? Iya. Iya. Terus Pak Dedi. Selanjutnya dia saat driver melakukan manuver itu dari maju terus mau ke mundur, usahakan dia menekan tombol netral terlebih dahulu, jangan langsung dari maju langsung tindis R. Jadi dia akan bermasalah ke transmisi ya. Jadi teman-teman begini, karena ini bahasa bengkel itu kadang-kadang agak beda sedikit dengan di lapangan. Jadi kalau bapak-bapak atau teman-teman mau mengoperasikan maju, dan setelah maju kita mau mengoperasikan mundur, itu tidak boleh langsung menindis tombol mundur. Jadi harus ada jeda dulu, dinetralkan dulu. Ya, begitupun sebaliknya ya, Pak Dedi. Ya. Iya. Cuma itu dua hal yang paling utama yang harus diperhatikan di ADT ini, dan tolong teman-teman supaya kita juga cari rezeki lancar, unitnya lancar, mekaniknya ndak babak belur. Oke, terima kasih banyak Pak Dedi. Ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa like-nya, subscribe-nya, dan komentarnya. Oke teman-teman, kita lanjut dan saksikan sampai selesai video kami. Dan terima kasih. Tahu itu P2H apa? Oke, jadi dengan cara kita melakukan freeze inspeksi atau melakukan pemeriksaan keliling bagian luar maupun bagian dalam engine atau dalam mobil ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita melakukan P2H dengan baik agar tidak bolak-balik? Jadi satu kali berjalan kita sudah langsung kena semua. Ada orang yang melakukan P2H itu Pak, belum selesai di sini, pindah lagi di sini. Nanti kembali lagi. Tapi bagaimana caranya kita melakukan P2H itu lebih efisien, tidak memakan waktu. Oke, tunggu ya. Halo, saja. 11 menit, mungkin bisa sampai setengah jam karena ketidakpahaman kita itu melakukan P2H. Ya. Jadi selalu kita mengambil titik yang mana yang paling efisien. Kalau saya katakan kita efisiennya di sini. Apa yang harusnya kita periksa di sini? Sejauh mana yang kita lihat, itulah yang kita periksa. Baru kita pindah ke depan atau ke belakang juga bisa. Tetapi kalau kita ada di sebelah sana melakukan start awal, dari HR CV di mana dia pernah bawa bootloader. Nah, itu
Sini aja. Sini aja. Jadi kita start, sorry ya, tadi kita ini ada telepon dari yang lain. Jadi seperti di sini kita lakukan pengecekan apa aja kita lihat di sini secara visual kita bisa lihat mungkin kebocoran-kebocoran dari oli hidroliknya ya atau gearboxnya ya. Di sini ada kaca juganya untuk mengetahui banyaknya kurangnya oli ya. Betul ini Pak Dedi, kalau oli gearbox ini dia sama dengan oli transmisi? Lain, beda. Beda ya. Nah, kemarin saya sedikit agak ini sama kita kan, transmisi ini lambangnya transmisi, gearbox itu gigi juga kan. Iya. Nah, transmisi juga itu gigi juga. Itulah yang dikatakan sama, saya bilang. Hanya ada perbedaan kata gearbox dengan transmisi, padahal sama-sama gigi. Iya. Sedangkan lambangnya itu transmisi. Nah, gitu. Oke, di sini ada pengecekan oli gearbox ya. Dia memakai kaca duga, dia tidak pakai stick. Kalau memang ini kelihatan agak kekuningan, betul ya, berarti untuk mengetahui kosongnya itu di kaca ini kosong ya. Kalau di kaca ini kosong bagian atas setengah, berarti juga setengah di oli. Oke. Apa aja yang perlu kita cek selain oli ini ya, sejauh mata memandang ya, itulah yang kita cek. Kalau ini kan untuk grease ya, khusus grease ya. Ya, oke. Seperti di sini, bagaimana dengan pinnya dan sebagainya ya, itulah yang kita cek. Sebelum kita naik ke atas, yakinkan di sini itu sudah posisi on. Jangan nanti tiba di atas ternyata kita lupa on, Balik lagi. turun lagi. Nah, itu yang kita harapkan, jangan sampai bolak-balik ya. Ini Putar ke kanan, Pak. oke. Ini sudah on ya. Sudah on. On. Setelah itu terserah kita mau ke sini atau mau ke sini. Oke, ke depan. Di depan apa aja yang harus kita periksa ya? Seperti apa yang kita lihat di sini. Itulah yang kita periksa. Entah itu tayarnya atau banyak kembangnya, bautnya ya. Ada juga itu orang memeriksa baut roda. Ini biar longgar 50%, tidak bisa ditambah kasih longgar. Betul? Betul. Tidak. Tetapi secara visual kita bisa lihat kalau ada kayak rembesan, itu bisa diindikasikan bahwa itu longgar. Betul Pak Dedi? Sebagai mekaniknya kan, ada rembesan semua. Kalau memang ada rembesan kayak apa ya, kayak ada karatan itu, aliran air, nah itu kita bisa indikasikan bahwa itu longgar ya. Tetapi kalau hanya ambil kunci kayak teman-teman sebagian itu yang sates ambil batu, tapi secara visual kita bisa lihat bagaimana ya kan? Bagaimana dengan kolong yang ada di balik di samping ya, ada bekas goresan baru atau tidak, atau peot yang baru atau tidak. Untuk pengecekan oleh hidrolik kita tidak bisa langsung karena kita harus buka, ada beberapa baut di sini kita harus buka. Di sini hidrolik ya. Untuk mengetahui banyaknya oli hidrolik di sini juga ada. Ada, tapi kan kita tidak bisa buka. Kita cek nanti secara otomatis di checklistnya di atas ya. Setelah itu bisa kita juga lihat ke bawah apakah ada rembesan dan sebagainya ya. Kalau mobil baru, alat baru ya bisa saja dibilang tidak ada ya, namanya masih perawan. Setelah itu apalagi kita lakukan, kita ke sini. Di sini apa aja yang kita lihat, bagaimana dengan lampu ya, dia punya lensa. Kalau banyak bedaknya ya dilap lah, atau kotoran maksud saya itu kita lap. Makanya pada waktu kita melakukan P2H setidaknya itu sudah ada majun atau sarung tangan. Jangan nanti lihat kotor, aduh kotor, pergi lagi ambil lap ya toh, pergi ambil lap. Kenapa? Di sini kasihan teman-teman dari ABC itu yang dibutuhkan itu produksi.
tetapi produksi ingat juga berkaitan dengan langsung satu kolom dengan safety-nya ya. Bagaimana dengan railnya di sini? Ada yang peot atau bekas tabrakan, dia punya bumper dan sebagainya ya. Bagaimana dengan apalagi nih untuk engsel untuk buka tutupnya tak mesin, tidak bisa nengok lagi ke bawah ya. Hati-hati dengan apa namanya gardan depan ya. Nah, hati juga pada waktu kita, karena ini banyak main di lumpur, batu tersembunyi di tutup lumpur, kena bocor retak dan sebagainya, kasihan ya. Kita bisa lihat juga kaca, langsung lihat di depan bagaimana ya, ada retak atau tidak, walaupun juga kita akan naik juga di situ. Setelah itu kita pindah ke poin berikutnya. Di sini ada apa? Tempat pengisian fuel atau BBM. Yakinkan ini bukannya buka biasa aja ya. Oke, yakinkan ini kiri. Apalagi namanya? Ya. Apalagi kencang. Kekencangan. Ya, tadi ini agak kondor tadi ini. Yakinkan. Ini biasanya ada gembok ya. Ya toh? Ya, bisa ditambahkan sendiri saja. Bagaimana dengan bodi di sini? Itulah yang kita lihat. Kaca ya, kaki-kakinya kaca spion dan sebagainya. Ya, kembangnya. Tapi di sini apa yang orang Bugis? Laporkan langsung. Itu. Jadi jangan dibawa dulu, tapi setidaknya kita harus melaporkan. Karena kalau sudah ada yang putus, Bapak tahu sendiri kan, tidak ada pelumas, logam yang saling gesekan, haus, ya. Seharusnya mau dibilang hanya Rp1.000 saja ongkosnya, karena kita abaikan, harus bongkar pinnya, ya. Kita harus bongkar berapa lama lagi? Artinya itu Rp1.000 mungkin dia bisa itu sambung kalau memang hostnya aja kan, secara ininya ya, secara kasarnya kita berbicara seperti itu. Jangan sampai kita abaikan. Tapi kalau pengawas bilang, oh pakai aja ini. Kalau saya secara pribadi saya katakan, bikin perjanjian kita. Iya. Iya tak? Tapi ada beda apa? Itu di sana ada pegangan apa itu di sini itu. Yang merah. Yang merah itu sana. Oh, apa? Itu Safety. ceritanya kan kalau yang pel keluaran sekarang dia memang bawaannya nggak ada. Harusnya nggak ada seperti ini toh. Cuman yang sekarang kebetulan dari HO lupa dicabut kayaknya. Jadi buat Itu sebenarnya bonusnya. apa fungsinya? Itu fungsinya buat ini, safety-nya bak kalau lagi servis dibuka. Oh, Ya, buat oke. menahan. Tidak terlalu masalah karena sudah ada di belakang. Iya. Hanya itu Tambahan. artinya kalau ini kan harus full. Ya harus full. Kalau yang di sana itu buka sedikit aja bisa. oh, sedikit itu aja bedanya. Ya. Oke. Penopang Nopang. Kesel. ya. Ada lagi, Pak? Mungkin ada yang saya lupakan di sini. Mumpung ada Pak Dedi mekaniknya. Ini ada pengecekan oli transmisi. Pengecekan oli transmisi itu sebenarnya 2 kali pengecekan atau 1 kali, tapi diyakinkan itu panas atau tidak kan? Betul ya. Di sini check in untuk langsam atau idle. Di sini ada pengecekan oli, ada hot, ada cool atau panas atau dingin ya. Pengecekan oli fullnya di sini pada waktu panas, di sini kurang, di sini full, di sini kurang pada waktu dingin. Tapi lebih bagusnya ini dicek ini pada waktu mesin running. Sebenarnya bukan running karena dia tidak berbicara di sini engine stop atau engine running. Dia bilang idle, tapi sebelahnya dia bilang ada panas ada dingin. Jadi setidaknya panasnya. Iya. Nah, itu. Karena kalau alat yang lain dia itu ada engine stop, ada engine running. Pada waktu mesin hidup Iya. kita cek dengan pada waktu mesin
running. eh Mati. sorry, pada waktu mesin mati kita cek, hidup juga kita cek. Nah, dia di situ. Tapi kalau di sini dia tidak katakan stop sama running, hanya dia bilang running kan, otomatis running. Tapi yakinkan dia panas, dia ada di posisi ini, ya dah, lihat dah. Coolnya dia ada di sebelah sini juga, garis ini, ya. Dia dekatan dengan fullnya dingin dengan kurangnya panas, dia berdekatan. Kira-kira Pak Dedi ada tambahan untuk ini? Cukup sih. Oke. Air weaver ya, atau pemberi kaca, yakinkan selalu ada isinya, karena di kondisi pit kita di sini ini kadang hujan, kadang tidak, atau kadang di sini hujan, di sana tidak, ya. Oke, di sini ada pengecekan oli mesin, ya. Pengecekan oli mesin ini saya haruskan, saya tidak mau lewat di sana semua. Iya. Saya haruskan di sini, ya. Yang lebih akurat di sini daripada di sana. Di sana itu elektrik, di sini ini manual. Kita lihat langsung, ya. Ya, umum gini ya. Kurang, full, atau maksimum, minimum, umum. Semua alat sama. Kalau transmisi semua juga alat sama yang matic, pasti pengecekan 2 kali. Kalau ini engine stop ya, yang warna merah satu ini. Iya. Oke. Apa aja yang kita lihat di sini, itulah yang kita periksa, ya. Sini kita ada kotoran, rembes, kotoran di filter bahan bakar, ya. Ada endapan air atau tidak. Oke. Bagaimana dengan tali kipas? Tali kipas ini yakinkan kita bisa lihat secara visual kencang atau tidak, ya. Kalau sudah berbulu di sampingnya, lapor daripada putus, ya. Bagaimana dengan kipasnya? Jangan-jangan sudah ada yang retak daunnya. Masalah kotoran, engine harus selalu bersih. Awas, bukan berarti bersih dari lumpur dan harus dilap, bukan. Tetapi apa yang Bapak bilang tadi, tisu, majun, mungkin daun, Iya. ranting, ya, itu bisa menimbulkan kebakaran. Karena apa? Ada namanya segitiga api, ya. Bahan bakar, panas, oksi. Walaupun panas, ada bahan bakar, kalau tidak ada oksi dia tidak akan bisa menyala juga. Dia harus 3 itu yang ada. Salah satunya tidak ada, tidak akan bisa, ya. Satu contoh, Anda bakar di apa lagi nih, di ember atau drum, begitu Anda tutup, Anda hilangkan oksigennya, dia mati, ya. Di sini apa aja yang kita cek, ya, sejauh mata memandang, itulah yang kita cek, ya. Mungkin kacanya ada retak atau kotor, bisa langsung sekali bersihkan, ya. Karena kipas itu, yakinkan tempat duduk sesuai dengan keinginan Anda. Untuk apa sih? Untuk kenyamanan operator, bukan untuk kenyamanan tidur, tetapi kenyamanan untuk mengoperasikan alat dan menjangkau semua komponen-komponen yang ada. Suatu contoh, gas, service brake, ya. Jadi bukan kenyamanan untuk tidur, tapi kenyamanan untuk mengoperasikan unit tersebut, ya. Di sini ada tail steer. Bagaimana kebiasaan Anda, ya, untuk mengatur setirnya? Kalau di tempat Anda juga tail steer, ya? Iya, sama. Oke. Ini, ya. Ada, oke, di sini ratingnya, klakson. Kalau ini lampu apa ini, Pak Dedi? Itu buat jauh, dim sama sen. Oke, dim aja ya. Tapi ini ada 3 ini. Siji, loro, telu. Iya, itu kalau nyalain kan dari sini lampu Oke. utama, jauhnya turun, atas ngedim, Dim. Oke. kalau maju mundur Oke. itu sen.
Hanya ini yang saya lihat tadi. Iya. Jadi khusus untuk lampu dimnya ya, sama Iya. lampu jarak jauh. Dim lampu jarak jauh sama. Iya. Hanya dim itu kode. Oke. Di sini ada mungkin saya on dulu ya. On dulu. Kalau dia muncul begini ini kenapa ini Mas Dedi? Dia menunjukkan Udah on berarti. sudah on ya. Sudah on. Oke. ...80 11 ya. Oke, di sini ada beberapa indikator ya. Ada beberapa indikator yang kita harus tahu. Speedometer atau kecepatan ya, untuk mengetahui laju kendaraan atau laju unit yang kita inginkan. Ini adalah gauge untuk mengetahui suhu air radiator. Jadi ingat, kalau dia ada di warna merah berarti suhu air radiatornya panas atau overheating, bukan mengatakan bahwa dia itu kurang air radiator. Untuk mengetahui banyaknya air radiator di depan ya. Oke, di sini untuk mengetahui panasnya. Jangan langsung Anda memvonis bahwa air radiatornya kurang ya, bukan, nanti marah airnya. Nah, yang dia indikasikan, yang dia beritahukan di sini adalah panasnya, suhunya. Oke, di bawahnya ada fuel atau level bahan bakar ya. Ini nomor HM-nya ya. Lain itu maksimal Kecepatan ini kan? Iya. Oke. Ada RPM atau biasa dikatakan dulu tachometer, sekarang dikatakan RPM, atau untuk mengetahui apa Pak? Oke, putaran mesin ya. Jangan bilang lagi tekanan gas. Jangan lagi bilang kalau di manual untuk ngopor. Nah, itu untuk mengetahui putaran mesin per menitnya ya. Di bawahnya jangan sampai over speed engine, warna merah, bisa hancur mobilnya orang, mesinnya ya. Jadi bukan lagi itu yang sering terjadi di turunan. Ya, sering terjadi. Bukan lagi mesin yang memutar roda, tapi roda yang memutar mesin sehingga dia over speed engine. Di sini ada tekanan oli rem ya. Tekanan oli rem. Oke, Mana Pak? ini. Lain itu yang jarum itu tekanan udara. Tekanan udara. Iya. Oke. Jadi dia ini ada di tengah ini sekarang. Iya. Tekanan udara, tekanan rem begini sekalinya. Iya betul. Kalau ada olinya, ini tekanan. Ada tanda panah sini ya. Betul ya? Tanda panah. Tekanan, oli, kampas, tromol atau sistem rem. Oke, tekanan udara. Ini udara apa ini? Rem atau apa? Udara ini dari kompresor udara. Oke, untuk kompresornya ya. Oke, di sini ada yang berkedip untuk pengisian baterai atau alternatornya ya. Nah, ini baru tekanan. Ya, Gimana? ini tekanan. Ya, Tekanan oli atau tekanan itu oli rem? udara Udara rem toh? Iya, Oke. parking brake. Jadi ini tekanan udara rem ya. Rem parkir. Iya. Seat belt. Kalau ini lampu apa? Tanda seru peringatan ada permasalahannya. Tidak, itu Tidak. kalau memang belum running, dia kan belum tercapai Tidak. kayak Maksud Iya, saya peringatan. ini berbicara kalau dia menyala. iya. Oke, itu. Tapi kalau tanda seru itu bukan berarti ada kerusakan. Peringatan kan? Peringatan. Oke. Peringatan, seat belt. Kalau tanda seru yang satunya ini? Itu emergency steeringnya berarti nonaktif. Nonaktif. Mm. Oke. Kemiringan ya? Iya, Kemiringan ini
sama kemiringan. Ini kemiringan ya. Depan belakang kiri Ya, kanan. ini untuk samping. Jadi kita ada kemiringan 2%, 3% di samping kiri ya. Jadi lebih berat kita daripada di sana. Oke. Di sini ada gauge atau indikator peringatan suhu transmisi ya. Iya, oli Bukan oli kan? oli transmisi. Iya. Transmisi kan suhunya kan? Iya toh? Olinya, Pak. Enggak, Oli transmisi. Ya, untuk peringatannya ya suhunya kan ada permasalahan di sini karena ada tanda seru di dalamnya. Kalau ini auto apa ini Pak? Mana? Ini untuk retarder. Iya, Oke. Glow plug Glow plug. atau busi pijar. Apa ini? kelihatan. Hah? Geser. Bukan. Diferensial apa ini? Terus Itu ya. double. Diferensial Excel-nya atau wheel-nya? Excel. Itu tergantung nyalanya, Pak. Oke. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Kalau ini depan, penggerak roda depan 6x6-nya. Itu 6x6 ya. Oke. Tapi jarak jauh. Tin up. Apa? Jam naik ya. Iya. Rem parkir. Parking brake. Ada pertanyaan? Oke, untuk mengetahui HM di mana ini juga. Apakah ini? Iya, benar. Nah, ini sekarang ini 29,8 horsemeter. Iya. Oke. Ada lagi pertanyaan, Pak? Oke, tidak ada yang tanya ini? Netral. Untuk mengetahui apakah untuk mengetahui transmisi ya netral air atau gigi 1, 2 dan sebagainya ya. Yang di atas jam Pak ya. Ya, jam. Di sini ada dua sama ya, dua mundur ya. R1, R2. R-nya satu saja. Satu dia. aja ini. Iya. Oke. Kalau di Caterpillar dia ada R1, ada R2. Iya. Oke. Hanya pada waktu kita masukkan transmisi 1 dia